jangan mentang-mentang berkuasa bisa mempermainkan hukum lalu mempermainkan hukum dan melaksanakan kekuasaan itu seenaknya sendiri. Hari ini FPI dibubarkan, besok bikin FPI lainnya. Jadi buang-buang energi lah kalau begitu. FPI dibubarkan dengan cara-cara PKI. Biadab. Dasar rezim PKI. Jangan harap bisa hentikan perjuangan umat kau, Jok. Begitu reformasi tahun 1998 sampai hari ini tidak ada satupun stasiun televisi nasional baik negeri maupun swasta yang berani memutar kembali film dokumenter tentang pengkhianatan PKI. Tutup. Mereka takut. Siapa itu orang yang bisa membuat TV ketakutan? Siapa itu orang yang bisa membuat saudara pemilik media ketakutan? Siapa itu yang bisa membuat televisi nggak berani memutar kembali film tersebut? Itu bukan orang kecil, saudara. Kalau orang kecil nggak punya kekuatan, mana bisa dia bungkam TV, saudara? Yang bisa membungkam TV adalah orang kuat. Kuat secara politik, kuat secara ekonomi, saudara. Dan ini bukan sembarangan, saudara. Membungkam televisi dari pengkhianatan PKI. Sehingga bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saudara, lupa dengan kebiadaban PKI. Sampai anak muda kita tidak tahu dengan kebiadaban PKI. Siapa itu yang mengkondisikan agar bangsa Indonesia lupa dengan kebiadaban PKI? Saudara, ini indikasi. Ini namanya indikasi, saudara. Ini merupakan korina, koroin, dilala bahwa di sana ada tangan-tangan yang sedang bermain untuk menghapuskan atau memutihkan, saudara, dosa-dosa PKI terhadap negara Republik ini ibarat. Kita lanjutkan, saudara. Sebelum reformasi tahun 1998, setiap orang yang mau menjadi pejabat publik di Indonesia, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu ada litsus, saudara. Apa itu litsus? Penelitian khusus. Setiap calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon menteri, calon anggota dewan, semua diperiksa. Ada keterkaitan apa dia dengan PKI? Bagaimana pertemanannya, bagaimana kekerabatannya, bagaimana kekeluargaannya, dan yang lebih penting, bagaimana ideologinya, saudara. Diperiksa satu persatu, diinterogasi, ditanya, diteliti, diperiksa, ditelusuri. Begitu teridentifikasi bahwa dia punya hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan ideologi PKI, batal, tidak dilantik. Itu sebelum tahun 98, saudara. Tapi begitu reformasi 1998, litsus dihapus. Enggak ada lagi litsus, saudara. Litsus dihapus, saudara. Saudara, begitu litsus dihapus, akhirnya kita lihat kader-kader PKI, anak-anak PKI, mereka masuk ke dewan, saudara. Mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, mereka jadi pejabat-pejabat publik. Fakta, saudara. Sampai ada anggota DPR RI, saudara, dari salah satu partai menjadi ketua komisi, saudara. Begitu berhasil dia masuk ke DPR, jadi ketua komisi, dia tulis sebuah buku dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Bukan fitnah, fakta. Enggak sampai di situ, dia bikin lagi satu buku dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen". Dia mau ledek umat Islam, dia mau ledek kiai, dia mau ledek pejuang-pejuang Islam. Kalian memusuhi PKI, sekarang aku jadi anggota DPR. Mau apa umat Islam? Pemirsa, Cyber Umat mengabarkan untuk Anda. Tim kuasa hukum FPI akan ganti nama lain usai dilarang pemerintah.
gak ada masalah. Portal Islam. Tim Kuasa Hukum Front Pembela Islam atau FPI, Sugito Atmo Prawiro mengatakan, organisasi massa besutan Rizik Syihab itu membuka peluang mengganti nama sebagai sebuah perkumpulan usai resmi dibubarkan dan dianggap sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah. Jadi kalaupun dilarang, kita bisa menggunakan nama lain sebagai sebuah perkumpulan. Gak ada masalah, kata Sugito kepada cnnindonesia.com Rabu 30 Desember 2020. Sugito menilai pergantian nama sebagai identitas organisasi merupakan hal yang wajar dalam perkumpulan. Ia juga mengatakan pihaknya juga akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN usai pemerintah resmi membubarkan FPI. Ia menilai langkah pemerintah membubarkan FPI merupakan proses politik, bukan semata-mata persoalan hukum. Ia menyatakan akan mempelajari dulu keputusan dari pemerintah tersebut sebelum menggugatnya ke PT-UN. Ini kan bukan proses hukum, ini kan proses politik. Kita akan ajukan gugatan PT-UN misalnya, nanti kita dapat putusannya, kata Sugito. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah telah menganggap FPI bubar sejak 2019 lalu. Selain itu, pemerintah juga telah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai legal standing baik secara ormas maupun organisasi biasa. FPI adalah ormas yang dibentuk lewat pendeklarasian pada 17 Agustus 1998 lalu di sebuah pondok pesantren di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Media 2019 lalu disebutkan bahwa surat keterangan terdaftar atau SKT FPI di Kemendagri kedaluarsa. FPI sendiri mencoba memperpanjang SKT itu, namun membentur sejumlah polemik hingga akhirnya Ketua Umum FPI Sobri Lubis kala itu menegaskan pihaknya tak akan memperpanjang SKT karena tak mempengaruhi eksistensi organisasinya. Pembubaran FPI dejavu saat ormas dan parpol dibubarkan rezim Nasakom. 19 tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Di antara tokoh itu terdapat Ketua Umum FPI Sobri Lubis dan Sekretaris FPI Munarman. Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu 30 Desember, para deklarator melihat pembubaran Front Pembela Islam atau FPI ini seperti dejavu saat rezim nasionalis komunis membubarkan ormas dan partai politik yang menentang rezim. Pada era Nasakom tersebut, sasaran pembubaran juga adalah ormas dan parpol yang menentang terhadap rezim Nasakom, terutama ormas dan parpol Islam. Jadi pelarangan Front Pembela Islam saat ini adalah merupakan dejavu alias pengulangan dari rezim Nasakom yang lalu, kata para deklarator dalam keterangan tertulisnya. Selain itu, para deklarator berpendapat pembubaran FPI ini hanya sebagian dari rangkaian pengalihan isu dan obstruction of justice atau penghalang-halangan pencarian keadilan terhadap peristiwa pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam. Kami pandang adalah sebagai bentuk pengalihan isu dan obstruction of justice atau penghalang-halangan pencarian keadilan terhadap peristiwa pembunuhan 6 anggota Front Pembela Islam, ujar para deklarator. Adapun terdapat 19 nama deklarator yang mendirikan Front Persatuan Islam selain ex-Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan ex-Sekretaris Umum FPI Munarman. Deklarator lain adalah Awid Masuri Haris Ubedillah, Idrus Al-Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alatas, Tuan Kota Basalamah, Habib Syafiq Al-Idrus, Baharuz Zaman, Amir Ortega, Syah Roji, Waluyo, Joko Lalu Lutfi, Habib Abu Fir Alatas, BB Abdurrahman Anwar, dan Abdul Qadir Aka. Front Pembela Islam atau FPI baru saja mendeklarasikan gerakan baru yakni Front Persatuan Islam yang juga disingkat FPI. Deklarasi tersebut dilakukan pasca diterbitkannya surat keputusan bersama atau SKB oleh pemerintah tentang pembubaran dan pelarangan Front Pembela Islam.
Dalam keterangan resmi DPP FPI yang diterima awak media, seluruh jajaran pengurus FPI di seluruh Indonesia dan mancanegara diimbau untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan benturan dengan rezim. Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim. Begitu bunyi keterangan resmi DPP FPI yang diterima redaksi Rabu malam 30 Desember. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut keterangan tersebut. Dalam keterangan tersebut disebutkan beberapa tokoh turut mengikuti deklarasi Front Persatuan Islam. Mereka diantaranya Habib Abu Fihir Alatas, Kiai Haji TP Abdurrahman Anwar, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Haji Munarman, Kiai Haji Abdul Qadir Aga. Kemudian Kiai Haji Awid Mashuri, Ustadz Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al-Habsyi, Ustadz Idrus Hasan, Habib Ali Alatas, Haji Ituan Kota Basalamah, Habib Syafiq Alaidrus, Haji Baharuz Zaman, Amir Ortega, Syahroji, Haji Waluyo, Joko, dan M. Lutfi. Wakil Ketua Sekretaris DPP FPI Aziz Yanuar sebelumnya mengungkapkan bahwa deklarasi Front Persatuan Islam dilakukan di sebuah tempat di Jakarta. Namun, Aziz enggan merinci tempat yang dimaksud. Sudah deklarasi Front Persatuan Islam barusan di suatu tempat di Jakarta, ungkapnya kepada kantor Berita Politik Ermol. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.